Selamat pagi pemirsa, selama beberapa menit ke depan Anda akan bersama saya, Via Fitriani Kandela, dalam acara Liputan Vokasi. Kami membahas berita aktual dan terpercaya hanya untuk Anda. Inilah Liputan Vokasi. Harga daging ayam yang melonjak dikeluhkan oleh masyarakat sekitar. Tanggapan masyarakat terhadap kenaikan harga bahan bakar minyak Pertamax. Informasi pertama diawali dengan harga daging ayam di Pasar Bogor yang mulai melonjak naik pada bulan Ramadan. Berikut laporannya. Harga daging ayam terpantau naik di Pasar Bogor. Harga ayam naik sebesar Rp5.000 dari harga biasanya. Menurut pedagang, kenaikan harga ini biasanya terjadi pada saat awal bulan Ramadan. Itu mah dari pihak ternak ya kayak gitu yang ngasih harga ya. Soalnya kan kita ngikutin dari ternak juga. Kalau ternak naik otomatis pedagang juga naikin harga. Sebenarnya faktor utamanya dari ternak itu. Iya, nggak dari pedagang kan mengikuti harga ternak kan. Kenaikan harga ayam membuat khawatir para pembeli. Mereka mengeluhkan harga-harga bahan pokok yang tidak kunjung menurun, seperti halnya harga minyak goreng yang belum kembali normal. Ya harapannya semoga bahannya untuk terutama kebutuhan sehari-hari jangan dinaikin. Ya menaik juga jangan terlalu itu seperti minyak goreng ya. Minyak goreng mahal loh. Ya kalau yang 1.000-2.000 mah wajar ya. Asalnya kan ayam 35 berapa ya? 36. Sekarang 40. Tuh. Tim Liputan Vokasi melaporkan untuk Vokasi TV. Informasi selanjutnya mengenai kenaikan harga bahan bakar minyak Pertamax. Berikut laporannya. Terkait dengan kenaikan harga BBM non-subsidi jenis Pertamax dari harga Rp9.000 menjadi Rp12.500 sejak awal April 2022. Pemerintah mengatakan kenaikan harga bahan bakar minyak Pertamax ini adalah imbas dari kenaikan harga minyak mentah dunia. Jadi menurut saya hal yang wajar ada kenaikan Pertamax, tapi semoga untuk harga bahan bakar yang lain seperti Pertalite itu tidak dinaikkan atau minimal disubsidi oleh pemerintah. Ya. Kalau Pertamax saya kira wajar naik mengikuti perkembangan harga dunia. Kemudian saya harapkan untuk masyarakat menengah ke atas menggunakan bahan bakar Pertamax. Ya. Jadi yang Pertalite digunakan untuk masyarakat menengah ke bawah. Jadi ada keadilan. DPR juga mendukung kenaikan harga BBM yang disesuaikan dengan nilai perekonomian. Kenaikan harga Pertamax ini mendapat berbagai respon dari masyarakat. Masyarakat berharap harga bahan bakar minyak lainnya tidak melonjak dan lebih bersahabat. Tim Liputan Vokasi melaporkan untuk Vokasi TV. Ratusan mahasiswa berkumpul di depan Tugu Monas, Jakarta Pusat. Mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa seluruh Indonesia ini melakukan aksi unjuk rasa terkait penolakan masa jabatan 3 periode. Kami sudah terhubung dengan reporter Liputan Vokasi, Anissa Puspakirana, yang akan melaporkan situasi terkini dari depan Tugu Monas. Iya, silahkan Anissa dengan laporannya. Baik, selamat sore pemirsa. Saat ini saya sudah berada di depan Tugu Monas, Jakarta Pusat. Hari ini telah dilaksanakan aksi penolakan 3 periode. Aksi ini dilakukan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa seluruh Indonesia pada Minggu 10 April 2022 dari pukul 12 siang hingga sore hari ini. Saat ini sudah bersama dengan saya, dengan kakak siapa? Maaf. Afwan Haulazami. Dengan kakak Afwan. Baik, selamat sore kak. Oke, siapa saja sih kak yang terlibat dalam aksi hari ini? Yang terlibat dalam aksi hari ini adalah Aliansi Mahasiswa Indonesia, di mana Aliansi Mahasiswa ini tergabung dari seluruh elemen masyarakat, baik dari BEM seluruh Indonesia maupun dari elemen-elemen masyarakat, baik dari buruh tani, kemudian masyarakat miskin kota dan lain-lainnya yang merasa terhianati
terhianati oleh kebijakan-kebijakan tidak populis oleh negara ini. Seperti itu. Oke, baik Kak. Terkait dengan aksi yang dilakukan hari ini, apa sih Kak latar belakangnya? Latar belakang yang dilakukan pada aksi hari ini adalah kekecewaan masyarakat terhadap kebijakan-kebijakan populis yang diambil oleh pemerintah saat ini, bahwa pemerintah saat ini menggaungkan sebuah wacana penundaan pemilu dan juga masa perpanjangan periode Presiden Joko Widodo. Ini artinya menyalahi sebuah konstitusi. Tindakan ini adalah sebuah tindakan inkonstitusional dan harus terus disuarakan atas keburukan dan juga kezoliman pemerintahan saat ini. Oke, baik Kak. Aksi yang dilakukan hari ini tuh ditujukan kepada siapa ya Kak? Dari mahasiswa kepada siapa aspirasi? Aspirasi yang ditujukan ini dari mahasiswa dan seluruh elemen masyarakat kepada seluruh elit-elit politik yang berkuasa di dalam lingkar istana. Seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Mas Aswan atas informasinya. Selamat menjalankan aktivitasnya kembali. Baik pemirsa, itu tadi merupakan aksi penolakan 3 periode yang dilakukan oleh BMSI. Sekian laporan yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Kembali ke studio. Iya, Anissa Puspakirana dari depan Tugu Monas, Jakarta Pusat. Terima kasih atas laporannya. Beralih ke berita selanjutnya, arus mudik Lebaran 2022 di Terminal Baranang Siang terpantau masih sepi dari pemudik. Kami sudah terhubung langsung dengan reporter Liputan Vokasi Esya Senia Basinar yang akan melaporkan situasi terkini dari Terminal Baranang Siang. Silahkan kepada Esya. Ya Via, memang memasuki libur panjang pada pekan ini tanggal 15 April 2022, suasana pekan Terminal Baranang Siang masih terpantau sepi pemudik. Hal tersebut disebabkan karena tingginya harga tiket bus yang cukup tinggi mengalami peningkatan dari harga sebelumnya. Selain itu juga aturan bagi pemudik lebih diketatkan lagi seperti yang dijelaskan dalam surat edaran Satuan Tugas Penanganan COVID-19 nomor 16 tahun 2022 tentang ketentuan perjalanan orang dalam negeri pada masa COVID-19. Syarat utamanya adalah vaksin booster dan syarat keduanya adalah menunjukkan hasil tes PCR. Untuk itu diimbaukan kepada seluruh pemudik untuk selalu menjaga prokes dan selalu berhati-hati di jalan. Demikian informasi yang saya sampaikan, saya kembalikan lagi kepada Via di studio. Baik, Esya Senia Basinar dari Terminal Baranang Siang Bogor, terima kasih atas laporannya. Ya, baik pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada hari ini. Terus saksikan Liputan Vokasi hanya di Vokasi TV. Saya, Via Kandela, pamit undur diri. Selamat menjalankan aktivitas Anda dan sampai jumpa. Ya nggak apa-apa, capek banget nih lo kayaknya. Nih minum dulu. Kamu lelah dan kecapean? Redakan lelahmu dengan kesegaran teh kotak. Karena yang asli tak tergantikan. Seduhan alami dari teh kotak. Halo sobat jalan, bagaimana nih liburannya? Semoga menyenangkan ya. Di episode ini, Jalan Vokasi akan mengajak kalian berkunjung dan menyaksikan keindahan alam serta bertemu sosok setia penjaga cagar budaya. Bagaimanakah keseruannya? Mari sobat jalan, kita telusuri bersama di episode kali ini. Indonesia kaya akan sejarahnya. Beraneka ragam bentuk peninggalan dari zaman kebudayaan nenek moyang tersebar di mana-mana. Salah satunya adalah prasasti batu tulis yang berada di Bogor. Lokasinya yang persis berada di pinggir jalan memang tidak terlalu menarik perhatian. Inilah situs prasasti batu tulis, salah satu peninggalan kerajaan Pajajaran.
Situs ini memang tidak terlalu besar, hanya menempati daerah seluas 17 kali 15 meter saja. Dengan satu bangunan utama yang membentuk rumah kecil. Konon katanya, penjaga prasasti batu tulis ini juga diwariskan secara turun-temurun. Ya Sobat Jalan, sekarang saya sudah berada di situs prasasti Batu Tulis Bogor, yaitu adalah tempat kerajaan peninggalan Pajajaran yang berkuasa di tanah ini. Mari kita lihat saja bagaimana keadaan di dalam. Seperti yang dijelaskan oleh juru kunci prasasti Batu Tulis ini merupakan peninggalan dari kerajaan Galuh Pakuan, atau lebih dikenal dengan kerajaan Pajajaran. Sebuah kerajaan Hindu yang berdiri sejak abad ke-11 sampai dengan 16 Masehi. Peninggalan sejarah ini adalah berupa tulisan yang ditulis pada batu. Batu yang digunakan adalah batu terasit, yaitu jenis batu yang berada di sepanjang aliran sungai Cisadane, Bogor, Jawa Barat. Peninggalan sejarah ini ditulis dengan menggunakan huruf Sunda Kawi atau Sunda Palawa, serta memakai bahasa Sanskerta. Prasasti batu tulis ini dibangun oleh Prabu Surawisesa. Di balik terawatnya situs peninggalan prasasti batu tulis, terdapat juru kunci yang menjaga prasasti batu tulis tersebut. Pak Firman atau biasa disapa Sufirman telah menjadi penjaga batu tulis selama 30 tahun lamanya. Dari tahun 95, kurang lebih sudah hampir 30 tahunan ya. Ya kebetulan jaga di sini turun-temurun. Kalau ini kan tanah wakaf dari kakek. Kalau saya jaga di sini turun-temurun. Keseharian Pak Firman antara lain adalah menjaga dan memelihara prasasti batu tulis. Selain menjaga dan memelihara prasasti batu tulis, Pak Firman juga serta-merta memandu para pengunjung yang datang untuk bersiarah di prasasti batu tulis ini. Sudah cukup banyak suka dan duka yang dialami oleh Pak Firman. Banyak pengunjung yang telah berdatangan kemari untuk melihat dan sekedar berziarah. Tetapi Pak Firman berpesan untuk tetap meminta dan berdoa hanya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ada yang melihat, tapi kebanyakan ziarah ya, mendoakan. Kata saya kalau mau ziarah silakan aja. Kita minta sama Yang Maha Kuasa ya, sama Subhanahu wa Ta'ala. Nggak boleh minta ke batu. Beliau berharap semoga prasasti batu tulis ini dapat lebih diperhatikan lagi dan dilestarikan, baik dari masyarakat itu sendiri maupun pemerintah setempat. Sobat Jalan, sekian perjalanan kita. Saya dari situs Prasasti Batu Tulis Bogor. Situs ini memang tidak terlalu besar, namun nilai sejarahnya begitu tinggi. Oleh karena itu, bagi wisatawan yang ingin berkunjung ke Bogor, kalian bisa banget menjadikan tempat ini sebagai list perjalanan kalian. Baik, saya Esesania Basinar dari situs Prasasti Batu Tulis. Saya ucapkan terima kasih. Saya kembalikan lagi kepada studio. Jalan Vokasi edisi wisata. Indonesia adalah negara besar dan merupakan negara maritim dengan garis besar pantai terbesar kedua, yaitu luasnya sekitar 99.000 km. Keindahan pantai Indonesia merupakan hal yang patut kita banggakan. Bagaimanakah keindahan salah satu pantai Indonesia? Mari kita saksikan bersama di episode Jalan Vokasi. Sobat Jalan, hari ini aku, Anissa Puspakirana atau yang biasa disapa Ana, akan menemani hari-hari kalian tentunya di acara kesayangan kita yaitu Jalan Vokasi. Dan saat ini aku sudah berada di salah satu pantai yang terletak di Kabupaten Sukabumi. Coba tebak sama Sobat Jalan semua, kira-kira aku sedang berada di pantai apa ya?
Ya betul, aku sekarang sudah berada di pantai Ujung Genteng yang terletak di Kabupaten Sukabumi, tepatnya di pesisir selatan pantai Jawa Barat. Jalan pantai Ujung Genteng ini memiliki air laut yang sangat jernih loh. Gak percaya? Yuk lihat. Sini. Nah, gimana? Air lautnya jernih kan? Selain pantai Ujung Genteng ini memiliki air laut yang jernih, pantai ini juga memiliki air yang cukup tenang dan tidak memiliki ombak yang cenderung besar, sehingga cocok nih buat sobat jalan yang mau ajak keluarga, kemudian sahabat atau kerabat dekat lainnya untuk berkunjung ke pantai Ujung Genteng ini. Pantai Ujung Genteng terletak di Desa Ujung Genteng, Kecamatan Ciracap, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Pantai ini menjadi salah satu destinasi wisata yang banyak dikunjungi oleh masyarakat setempat. Dan tahu gak sih sobat jalan, ada hal unik lainnya loh yang ada di pantai Ujung Genteng ini. Mau tahu apa? Pasti mau tahu dong, yaitu pasirnya yang putih dan bersih. Siapa sih yang gak senang kalau misalnya lagi liburan ke pantai terus disuguhkan dengan pasir putih yang bersih dan juga pemandangan langit yang biru? Pasti pemandangan langit yang biru dan pasir putih ini akan memanjakan sobat jalan semuanya. Pantai Ujung Genteng terkenal oleh pasir putih dan suasana asrinya. Tentunya hal ini cocok untuk sobat jalan yang ingin berlibur dari hiruk-pikuk perkotaan. Wah, gimana nih sobat jalan? Seru bukan jalan-jalan kita hari ini? Dan gak kerasa waktu berlalu begitu cepat. Dan terus saksikan tayangan Jalan Vokasi, karena Jalan Vokasi ini akan terus merekomendasikan tempat wisata yang ada di seluruh Indonesia. Saya Ana pamit undur diri, salam hangat dan sampai jumpa. Apakah Anda termasuk orang yang memiliki hobi bercocok tanam, tetapi tidak memiliki lahan yang luas dan tidak mempunyai waktu yang banyak? Mungkin sudah saatnya Anda mencoba budidaya tanaman hidroponik ini. Halo Sobat Jalan, bertemu lagi dengan saya, Via Candela, di edisi Jalan Vokasi. Saat ini, budidaya tanaman hidroponik telah menarik perhatian warga perkotaan yang tidak memiliki lahan yang luas atau hanya sekedar menyalurkan hobi untuk kesenangan. Seperti halnya yang telah dilakukan oleh Ibu Renita yang telah membuka usaha di bidang agrikultur, yaitu budidaya tanaman hidroponik yang berlokasi di Jalan Raya Cifor nomor 3 Situ Gede, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor, Jawa Barat. Ibu, sebelumnya apa aja sih keunggulan dari menanam hidroponik ini? Satu sisi ya keuntungannya tuh kalau dari segi lahan itu kan bisa dikatakan nggak perlu lahan yang luas. Yang sempit juga kita bisa manfaatkan untuk tanam hidroponik. Jadi itu hidroponik itu relatif bersih karena medianya menggunakan air dan nutrisi ya. Jadi nggak usah kotor-kotoran. Jadi untuk diproduksi mungkin lebih optimal karena sistem hidroponik sendiri ada bervariasi ya. Ada yang datar seperti ini, ada yang bertingkat, ada rakit apung. Jadi metodenya tuh bisa menggunakan beberapa macam sistem. Itu aja. Terus untuk air juga misalkan satu tandon itu bisa dipakai untuk 3 kali panen, nggak harus terus diganti. Iya. RH Farm dibangun dengan modal awal sekitar 80 jutaan. Saat ini, RH Farm sendiri memiliki omset sekitar 30 sampai 50 jutaan per bulannya. Apa aja sih Bu yang dibutuhin untuk menanam hidroponik ini? Ya tentunya satu adalah sarana ya. Sarana ini kan dalam konteks lahannya tersedia, fasilitas yang dibutuhkan tuh yang seperti paralon. Kalau nggak ada paralon kita boleh pakai bambu ya, atau botol-botol bekas aqua gelas, aqua botol ya, seperti itu. Terus untuk ini nih kaki-kaki ini kita bisa menggunakan baja, bisa juga bambu atau kayu ya, apa adanya bisa. Yang lebih ini kan mungkin ini kembali kepada biaya ya. Kalau orang yang masih pemula bisa aja menggunakan yang bahan sederhana gitu, itu satu.
Kedua tentunya benih. Benihnya itu kan kita memilih benih yang unggul, jangan sampai udah biaya keluar mahal, benihnya jelek. Otomatis gagal tumbuh. Itu satu. Selain benih, perlengkapan tadi kan ada paralon, ada netpot, kita ada rokulnya tuh yang kayak roti itu yang dipotong-potong ya. Terus kita harus ada pengukurnya karena nggak sembarangan. Misalkan untuk pakcoy sama kangkung, pH-nya aja nutrisinya itu berbeda. Bagaimana kita tahu nih pH air di sini tuh berapa? Nah, itu otomatis harus sesuai supaya tumbuhnya bagus. Jadi panen kita udah siap untuk dijual itu. Mungkin lebih pada sarana dan prasarana. Kedua masalah SDM. Nah di sini SDM bisa aja kita mengikuti, tetapi harus ada yang paham. Karena apalagi sistem pakai pompa ini ya. Kalau mati lampu gimana sih? Mati dong. Nah kita ada sistem tutup ujung paralon. Jadi biarkanlah si air ini tergenang di sini. Jadi mereka terus dapat ini penyiramannya tuh dari bawah, nutrisinya tuh seperti itu. Kenapa ini juga ada ini nih, ada paranet. Ini untuk mensiasati kalau terlalu panas, karena si tanaman akan layu kepanasan seperti itu. Jadi panas dari bawah, air nguap, panas dari atas, makanya disiasati paranet. Kalau udara gini teduh harusnya ditutup. Nah ini telat, akhirnya begini, tumbuhnya kurang bagus seperti itu. Jadi hal-hal yang memang satu perlengkapan peralatannya, SDM-nya seperti itu. Luas lahan di RH Farm Cifor ini seluas 5.200 meter. Area yang digunakan untuk budidaya hidroponik ini hanya memakan 800 meter saja. Hal ini menunjukkan bahwa hidroponik benar-benar hanya membutuhkan lahan yang secukupnya saja. Jenis tanaman pun yang dibudidayakan di RH Farm ini diantara lainnya adalah pakcoy, bayam, kangkung, kale, pagoda, dan caisim. Namun, yang menjadi favorit di RH Farm ini adalah tanaman pakcoy karena permintaannya yang banyak. Bagi pemirsa yang ingin melakukan budidaya tanam hidroponik, Anda dapat melakukannya dengan berbagai macam cara. Anda juga dapat mempelajarinya langsung dengan mengunjungi RH Farm yang ada di Jalan Naikor nomor 3, Situ Gede, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor, Jawa Barat. Sekian informasi yang dapat saya sampaikan. Saya Via Candela, reporter Vokasi TV, Kota Bogor, Jawa Barat, melaporkan. Di masa sekarang, gadget menjadi hal utama dalam kehidupan masyarakat. Masyarakat seolah teralihkan dari dunia nyata menjadi dunia maya. Lebih mementingkan gadget daripada orang-orang di sekitar kita. Membuat kita menghilangkan rasa kepedulian kita. Membuat kita kehilangan rasa sosial kita. Kita menjadi tidak peduli dengan lingkungan sekitar. Sepanjang waktu, kita habiskan dengan bermain gadget saja. Hingga kita lupa satu hal yang paling penting dalam kehidupan kita, yaitu bersosialisasi dengan lingkungan sesama manusia. Bergabunglah dan mulai bersosialisasi. Bijaklah menggunakan gadget dan jangan biarkan teknologi memperbudakmu.